Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Fakutul Himah. Saya mahasiswa PGMI semester 2 UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kompetensi IPS dalam kurikulum MI atau SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan IPS dalam struktur kurikulum, kemudian ada kompetensi IPS dalam kurikulum MI atau SD, dan yang ketiga yaitu kedudukan kompetensi IPS dalam pembelajaran tematik integratif di MI atau SD. Nah, kedudukan IPS dalam struktur kurikulum ini yaitu dalam pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS itu merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian pada struktur kurikulum 2013 di MI maupun di SD, mata pelajaran IPS itu hanya terdapat pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, sedangkan pada kelas rendah, yaitu pada kelas 1, 2, 3, yaitu diintegrasikan ke dalam KD Bahasa Indonesia, kemudian PPKN, dan Matematika. Nah, di sini terdapat struktur kurikulum SD atau MI, yang mana di sini terdapat alokasi waktu per minggu. Nah, beban belajar di SD atau MI itu dinyatakan dalam jam pembelajaran dalam per minggu ya. Di sini dalam jam pelajarannya itu, setiap satu jam pelajaran itu ada 35 menit. Paling sedikit beban belajar kelas 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 dalam satu semester itu paling sedikit 18 minggu dan yang paling banyak itu 20 minggu. Sedangkan pada kelas 6 itu berbeda, yaitu paling sedikit itu 14 minggu dan paling banyak itu 40 minggu. Kemudian kompetensi IPS dalam kurikulum. Nah, di sini pengertian dari kompetensi itu sendiri yaitu statement yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara utuh yang merupakan perpaduan antara pengetahuan serta kemampuan yang dapat diukur atau diamati. Nah, dalam peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, yang mana kompetensi ini merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu pembelajaran, kemudian menamatkan suatu program, atau menyelesaikan suatu pendidikan, satuan pendidikan tertentu. Nah, kompetensi IPS dalam kurikulum MI atau SD ini terdapat 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang mana sikap spiritual ini yaitu isinya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian pada sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Nah, kemudian ada kompetensi pengetahuan, yaitu yang pertama ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, kemudian menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan sekolah dan tempat bermain. Nah, pada keterampilan atau psikomotorik, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Nah, kemudian
kedudukan kompetensi IPS dalam pembelajaran tematik integratif di MI atau SD. Nah, dalam tematik terpadu ini yang mempunyai arti yaitu pembelajaran yang berbasis tema-tema yang mengacu pada ke aspek kehidupan nyata sesuai dengan karakteristik usia anak, kemudian tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran tematik ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan anak, kemudian disesuaikan dengan karakteristik usia anak. Jadi, disesuaikan dengan usia. Seandainya kelas 5 itu jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan usianya. Nah, kemudian jadi siswa itu bisa memahami aspek kehidupan nyata dengan mudah. Kemudian tematik terpadu atau integratif ini disusun berdasarkan gabungan proses integrasi. Yang pertama yaitu integrasi intradisipliner, kemudian interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Nah, kemudian kedudukan kompetensi IPS ini pada pembelajaran tematik itu ada 2, yaitu pada kelas rendah 1, 2, dan 3, KDIPS ini diintegrasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian PPKN, atau matematika. Nah, sedangkan pada kelas atas, yaitu 4, 5, dan 6, itu kompetensi dasar IPS itu berdiri sendiri, tetapi tetap diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dikemas dalam satu tema menggunakan tematik begitu. Nah, di sini terdapat 4 integrasi pembelajaran IPS. Yang pertama ada integrasi intradisipliner, yang mana pada integrasi intradisipliner ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk di setiap mata pelajaran. Kemudian pada integrasi interdisipliner, yang mana integrasi ini itu dilakukan dengan menggabungkan semua kompetensi mata pelajaran agar terkait dengan satu yang lainnya, sehingga mata pelajaran itu dapat saling memperkuat, kemudian menghindari sebuah timbang tindih dan agar menjadi keselarasan pembelajaran. Kemudian pada integrasi multidisipliner, yang mana integrasi ini dilakukan dengan cara tanpa menggabungkan KD tiap mata pelajaran, sehingga mata pelajaran tersebut masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. Gitu. Kemudian, nah, contohnya integrasi multidisipliner itu yaitu pada KDIPS pada kelas atas. Nah, pada KDIPS kelas atas ini memiliki kompetensi dasar sendiri, tidak digabungkan sama seperti kelas bawah. Kemudian pada integrasi transdisipliner, yaitu yang mana pada integrasi ini dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya, sehingga pembelajaran itu menjadi kontekstual atau nyata. Nah, dengan demikian pembelajaran ini memberikan makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian maka dari sini disimpulkan bahwasanya dalam pasal Undang-Undang Sisdiknas itu pasal 37 dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS itu merupakan muatan yang wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran saat ini di sekolah dasar itu menggunakan kurikulum 2013 yang mana kurikulum ini dikemas dalam bentuk pembelajaran tematik integratif yang mana dapat mengembangkan keterampilan, kemudian sikap, dan pengetahuan peserta didik. Nah, tematik integratif ini sendiri yang mempunyai arti suatu pembelajaran yang berbasis tema-tema. Di dalamnya itu terdapat beberapa materi pelajaran yang mengacu pada aspek kehidupan nyata sesuai dengan usia peserta didik dan sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan
perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kedudukan kompetensi IPS pada pembelajaran tematik ini terdapat 2, yaitu pada kelas rendah, itu IPS itu diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner yang digabungkan dengan mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kemudian pada kelas tinggi, sedangkan pada kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu kompetensi dasar IPS itu berdiri sendiri, tetapi tetap diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dalam satu tema menggunakan pendekatan multidisipliner. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.